setelah dia kaul kekal tahbisan, mendapatkan kesempatan, mendapatkan power, mendapatkan akses, bahkan lalu dalam arti tertentu mendapatkan popularitas, bingung dia mau diapakan ini semua. Akibatnya baru ada seorang Mahmud yang mengatakan, aduh Romo kok cerah sekali ya. Wah, itu tidak bisa tidur semalaman. Mahmud itu mamah muda itu loh. Pastor, kaum muda, ya, bapak-bapak juga ada di sini ya. Hari ini kita memasuki hari yang kedua, bisik ya, bincang asik dalam rangka 125 tahun Kongregasi MSF didirikan oleh seorang yang Pater Bertie ketika memutuskan untuk mendirikan kongregasi para misionaris keluarga kudus, bukan seorang yang sehat walafiat, ya. Punya penyakit yang luar biasa, tetapi justru dari seorang yang secara fisik kelihatan sakit itu, ya, menangkap misteri Allah dengan segala tantangannya, sehingga kemudian akhirnya memutuskan untuk menaris agar dikirim ke seluruh dunia. Sampai hari ini saya kira para MSF juga tidak memahami secara utuh, ya, orang seperti Pater Bertie yang memutuskan untuk mendirikan kongregasi ini, ya. Biasanya kalau kita tidak mengerti, kita sampai pada kesimpulan ini misteri Allah. Dan tidak semua orang itu dapat menyibak misteri Allah. Hanya orang-orang tertentu. Dan kiranya Pastor Iwan menjadi salah satu dari orang-orang tertentu itu, yang mudah-mudahan sore hari ini bisa membantu kita untuk menyibak misteri Allah, mengapa sampai hari ini masih saja ada orang-orang seperti sebagian dari kita ini, ya, para suster, para pastor, dan para frater yang mau menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam, menjadi suster, atau menjadi bruder, ya. Oleh karena itu, sekali lagi banyak terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pada sore hari ini juga menjadi kita semua. Bagi Anda sekalian, Bapak Ibu mungkin bisa memantik rasa perasaan anak-anak di rumah. Bagi orang-orang muda, mungkin juga menjadi semacam pemantik bagi teman-temannya, dan juga bagi ini bisa menjadi penyegaran bagi kita, dan semoga pertemuan kita sore hari ini betul membantu kita untuk semakin memahami misteri Allah dalam formasi imamat dan religius. Selamat mengikuti, terima kasih. Terima kasih Pastor Doni sudah memberikan pengantar dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi yang pertama, presentasi dari Pastor Fransiskus Iwan Yamrewaf. Waktu saya persilahkan kepada Pastor Iwan, mungkin didahului dengan perkenalan. Terima kasih. Terima kasih, Frater Chandra. Selamat sore semua, saudara-saudari, cita-cita seidaman. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Romo. Nama saya seperti yang tertulis di situ. Itu nama saya. Saya sekarang ditugaskan untuk menemani para pranovis kami di Banjarbaru. Saya tinggal di Banjarbaru, kota paling indah sedunia. Wow. Kami ada beberapa orang Banjarbaru di sini, jadi KKN Banjarbaru. Itu sedikit. Nah, sore ini selain saya akan memberikan sedikit mengenai tema kita menyibak misteri Allah dalam formasi calon imam dan religius,
sebenarnya ada satu hal yang paling saya harapkan, yaitu masukan dari umat sekalian. Di sini ada banyak umat yang ikut, dan saya kira itu akan menjadi feedback yang sangat bagus untuk formasi, karena Bapak Ibu saudara-saudari mengalami bersentuhan langsung dengan para pastor, para romo, para suster, bruder, frater, entah di paroki atau di karya lain. Dan pasti akan ada kesan di situ, lalu juga ada harapan di situ. Harapan tentang sosok seorang pastor, seorang romo misalnya. Harapan tentang sosok seorang suster atau bruder atau frater yang barangkali belum sempat atau luput dari perhatian kami yang bertugas di bidang pendidikan calon-calon imam maupun biarawan-biarawati. Nah, itu sebenarnya poin itu yang saya harapkan sore ini juga bisa kita dapatkan. Nah, untuk pembukaan, karena tema kita adalah menyibak misteri Allah, saya mau mengajak kita semua untuk melihat misteri Allah itu dalam angka. Apa maksudnya? Nah, ini saya akan share screen saya. Semoga bisa terlihat. Saya mau mengajak kita semua melihat misteri Allah dalam angka. Menurut data Agencia Fides tahun 2019, Agencia Fides itu semacam Biro Pusat Statistiknya Vatikan. Jumlah umat Katolik di seluruh dunia itu adalah 1.313.278.000 orang. Nah, itu angka tahun lalu, meningkat sekitar 17%. 6%. Nah, dari sekian miliar ini, 1,3 miliar ini, masih menurut lembaga yang sama, Agencia Fides, ada 281.810 orang imam diosesan. Dan ada 132.772 imam religius, imam biarawan, seperti kami, MSF, Yesuit, OMI, SVD, dan kongregasi lain, ordo lain. Ada 648.910 suster. Jadi suster ini paling banyak memang. Sampai Tuhan Allah aja mungkin bingung ada berapa kongregasi suster di seluruh dunia. Enggak lah ya. Lalu religius pria ada 51.535. Religius pria ini siapa? Bruder, frater kekal, termasuk di situ. Dan ada 22.642 orang yang bergabung dalam institut sekuler. Kalau di Indonesia itu seperti Rosa Mistika, lalu apa lagi ya? Lupa saya, ada beberapa. Nah, kalau di jumlah angka-angka ini, kita dapat ada 1.137.669 orang Katolik yang menjadi imam dan atau biarawan-biarawati. 1.137.669. Kelihatannya banyak. Tapi coba mari kita bandingkan dengan jumlah umat Katolik seluruh dunia tadi. Ini jumlah imam dan biarawan-biarawati. Kita bandingkan dengan jumlah umat Katolik. Ketemunya sekian. Ternyata perbandingannya itu hanya 0,00087. Itu artinya apa?
Dari 10.000 orang Katolik, yang mendapat rahmat panggilan itu hanya 87. Atau kalau mau kita buat lebih sederhana lagi, kita bagi angka itu dengan 1 juta misalnya, kita akan dapat angka ini. 1,14 berbanding 1.313,3, atau kalau mau diangkakan secara lebih sederhana, perbandingannya itu 1 dibanding 1.313. Artinya apa? Artinya, dari 1.313 orang Katolik, hanya 1 yang mendapat rahmat panggilan sebagai imam dan atau religius. Kebayang nggak? Dari 1.313 orang Katolik, itu hanya 1 yang mendapat rahmat panggilan itu. Nah, dari sini sudah kelihatan misteri Allah itu bagaimana dia bekerja. Apakah 1 orang yang terpanggil ini adalah orang yang paling hebat di antara 1.300 lain? Apakah 1 orang ini paling pandai, paling cantik, paling ganteng, paling suci, paling pantas, paling layak menjadi imam atau religius di antara 1.300 lainnya? Jawabannya kok tidak. Kita yang mendapat rahmat panggilan ini kalau melihat kembali ke belakang, misalnya ke saat kita masih sekolah, entah SD, SMP, SMA, atau kuliah, jelas kita bisa jadi bukan yang paling hebat, bukan yang paling pintar. Mungkin kita yang paling bodoh, paling on kali. Apakah kita yang paling tampan atau cantik? Kayaknya enggak juga. Lalu kenapa 1 ini yang mendapatkan rahmat panggilan? Nah, disinilah letak misteri panggilan Allah itu. Kok Allah memilih 1 orang di antara 1.300 lainnya? Kok bukan yang lain? Kenapa Allah memanggil 1 orang ini? Nah inilah, kalau mau dikatakan misteri Allah itu ya di situ. Kalau mau tahu jawabannya ya bertanyalah langsung kepada Allah yang memanggil, itu paling gampang jawabannya. Nah, ada banyak pilihan hidup dalam dunia kita sekarang. Paling tidak dalam gereja itu ada 3 panggilan hidup yang umum diterima. Yang pertama itu panggilan hidup selibat, imam dan religius, lalu panggilan hidup berkeluarga, perkawinan, dan panggilan hidup yang disebut singlehood atau single blessedness. Artinya bujangan yang terberkati. Dia tidak menikah, tidak masuk biara, tidak menjadi imam, tapi memberikan dirinya untuk karya misi gereja. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa memastikan bahwa Allah itu memang memanggil dan memilih seseorang menjadi imam atau religius. Nah, ini lalu pekerjaan rumahnya itu di sini. Mari kita mulai dengan 2 unsur pokok dalam panggilan. Panggilan itu selalu merupakan dialog antara Allah dan manusia. Nah, itu tidak bisa disangkal itu. Baik panggilan hidup berkeluarga sama. Itu adalah dialog antara Allah dan manusia. Dilihat dari pihak Allah, panggilan itu merupakan prakarsa, undangan. Lalu juga rahmat cuma-cuma, bukan atas jasa dan kelebihan manusia. Itu diberikan cuma-cuma seperti seorang penabur yang menaburkan benih itu ya sesuka hatinya. Mau jatuh di tanah yang subur kayak, di tanah yang berbatu kayak, di tanah yang
eh, bersemak duri di pinggir jalan, ya itu terserah yang menabur. Nah, panggilan pun juga seperti itu. Rahmat cuma-cuma dari Allah. Dari pihak manusia, panggilan lalu dilihat sebagai jawaban, tanggapan, penyerahan diri kepada undangan atau panggilan itu. Nah, disinilah lalu letak kebebasan, pilihan, keputusan, dan tanggung jawab pribadi beserta segala konsekuensinya. Nah, selalu begitu melibatkan dua unsur itu. Panggilan dari Allah, jawaban dari manusia. Dua unsur itu harus ada. Nah, dengan demikian, panggilan itu adalah inisiatif dan anugerah cuma-cuma dari Allah. Dan hanya dapat diterima dalam Roh Kudus atau karena Roh Kudus. Kita manusia yang menerima undangan itu diajak untuk bekerja sama sebagai partner Allah untuk karya misinya, yaitu menegakkan kerajaannya di dunia. Nah, ini kurang lebih kalau mau digambarkan itu seperti ini. Selalu ada dua pihak, Allah dan manusia. Panggilan Allah dan usaha manusia. Nah, lalu gimana caranya kita bisa tahu bahwa Allah itu memang sungguh memanggil dan memilih seperti pertanyaan tadi? Tentu ada banyak cara untuk memastikan atau mengetahui apakah memang seseorang itu menerima rahmat panggilan Allah. Dari pengalaman saya selama di formasi, dan kalau saya merangkum semua pendekatan yang saya ketahui dalam formasi, dalam pembinaan calon imam dan religius, tampaknya bisa disederhanakan menjadi 3 poin. Yang pertama itu kualitas, yang kedua itu kehendak, yang ketiga itu rahmat. Nah, untuk mengetahui apakah Allah memang sungguh memanggil seseorang untuk menjadi imam atau religius, 3 hal ini yang bisa dilihat dalam diri para calon, atau bahkan juga diri kita sebagai orang-orang yang sudah berkaul kekal dan mendapat rahmat tahbisan. Kualitas, kehendak, dan rahmat. Nah, apa maksudnya masing-masing poin ini? Kita akan lihat tidak sangat detail, ya, berusaha menghindari istilah-istilah teknis dalam formasi. Kualitas. Kualitas apa yang dituntut atau perlu dilihat dalam diri seseorang yang merasa dirinya terpanggil? Yang pertama, kualitas manusiawi. Apa maksudnya kualitas manusiawi? Saya akan bacakan saja dari Pastores Dabo Vobis yang ditulis oleh Santo Yohanes Paulus II sebagai sebuah buku panduan bagi formasi calon imam dan juga religius. Kualitas manusiawi itu dimaksudkan adalah kemampuan untuk mencintai kebenaran, kemampuan untuk setia, kemampuan untuk menghormati setiap pribadi, lalu rasa keadilan, komitmen, integritas, dan terutama keseimbangan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu kualitas manusiawi di situ. Nah, tinggal dilihat dalam diri para calon kita, ini ada enggak ini? Kalau misalnya calon kita itu mencela-mencela enggak jelas, bisa jadi perjuangan berat di dalam dimensi manusiawi. Lalu dimensi intelektual, ini paling mudah diukur ini. Apakah calon-calon itu dan juga kita semua sebenarnya memiliki kapasitas intelektual yang cukup lah. Tidak perlu sangat tinggi, tidak perlu jenius sekali, tapi cukup lah. Minimal ya kalau hair boleh lah sekali semester 1 itu masih bisa dipahami. Nah, kalau setiap semester hairnya 3 atau 4 itu semua kayak apa? Lalu kesulitan untuk mengikuti, kata kalau sebagai calon imam tentu perkuliahan wajib. Lalu selain di bidang akademik, intelektual juga termasuk kemampuan bernalar dan menggunakan logika.
Lalu kualitas ketiga, pastoral. Nah, ini punya enggak rasa kegembalaan, lalu kepekaan sosiokultural, lalu juga memiliki rasa komunitarian, hidup bersama. Gereja sebagai sebuah komunitas umat beriman. Bisa nggak berpastoral bersama anak-anak, remaja, kaum muda, orang tua, pasangan-pasangan suami istri, mereka yang sudah lansia, lalu juga di antara sesama religius atau imam. Nah, ini penting. Dan yang terakhir yang menjadi puncak adalah kualitas spiritual. Ini ada nggak sih? Dalam bahasa yang sederhana itu gini, aroma religiusnya itu tercium nggak? Kalau misalnya seorang frater yang dibicarakan itu selalu tentang fashion, tentang K-pop, tentang mode, tentang gadget, lalu rasa rohaninya itu nyaris tidak ada, wah ini berat ini. Atau seorang calon suster misalnya dilihat dari refleksi-refleksinya, doa-doanya, kok isinya selalu mengeluh terus. Isinya selalu minder terus. Nah ini susah ini. Bagaimana bisa melihat kerahiman Allah sementara dia merasa dirinya serba berkekurangan. Dan yang pertama, dari sisi kualitas, bisa tidak kita melihat empat kualitas ini dalam diri para formandi untuk menangkap misteri Allah itu. Sebab kalau Allah memanggil, Allah pasti akan memperlengkapi orang-orang yang dipanggil dengan kualitas-kualitas yang memadai juga. Tidak mungkin Allah memanggil lalu membiarkan orang terpanggil itu berjalan sendiri, itu mustahil. Pasti Allah memperlengkapi dengan cukup. Nah, lalu unsur kedua untuk menyibak misteri Allah dalam panggilan itu adalah kebebasan kehendak atau free will. Nah, ini yang paling ramai itu di sini sebenarnya. Karena gimana caranya kita bisa mengetahui kebebasan kehendak seorang calon atau bahkan saya sendiri sebagai seorang imam dan religius yang berkaul kekal. Tantangan yang terbesar itu lahir dari kodrat kita sebagai manusia. Kita tuh punya kemampuan transendensi atau mengarah kepada Allah. Tetapi kita juga punya keterbatasan. Saya mau untuk setia, tetapi ada keterbatasan dalam diri saya. Saya mau rajin berdoa, tetapi ada keterbatasan dalam diri saya. Saya mau untuk jujur, tetapi ada ketakutan dalam diri saya. Dan inilah yang menjadi akibat kedosaan Adam dan Eva dulu. Keterbatasan kemampuan, sementara kita punya kemampuan, namun terbatas. Dengan demikian, panggilan itu sebenarnya adalah dialog antara keterbatasan kebebasan kita sebagai manusia dan kemampuan transendensi atau mengarahkan diri pada Allah. Nah, dialog ini lebih berupa ketegangan yang hanya bisa dijembatani dengan salib Kristus. Artinya apa toh? Pusat panggilan kita adalah Kristus. Bapak Ibu yang berkeluarga pun juga pusat panggilannya adalah Kristus. Kristus yang hadir dan meraja dalam keluarga-keluarga. Bagi kita yang terpanggil untuk hidup selibat, itu jelas bahwa Kristus itulah yang menjadi alasan kita untuk menjawab panggilannya. Nah, sekarang pertanyaan dari Paus ke-6. Ada pertanyaan yang penting, yang paling menentukan apakah memang seorang calon itu terpanggil atau tidak. Apa pertanyaan itu? Apa tanda-tanda itu? Paulus 6 mengatakan jawabannya adalah kehendak yang benar. Nah, kehendak yang benar ini bisa disamakan dengan motivasi. Nah, ini yang terus-menerus dimurnikan dalam diri para calon-calon kita dan juga diri kita masing-masing. Bahkan Bapak Ibu yang berkeluarga pun juga
ditantang untuk terus-menerus memurnikan motivasinya dalam hidup berkeluarga. Saya memilih pasangan saya ini motivasinya apa sih? Apakah karena cantik, karena tampan, karena kaya, atau karena baik hati, atau karena perhatian, atau macam-macam. Nah, kita menjadi religius, menjadi imam pun juga ditantang memurnikan motivasi. Ada 3 macam motivasi. Yang pertama, motivasi yang berorientasi pada komitmen. Nah, ini idealnya tuh seperti ini. Bahwa calon sudah relatif dewasa dan berorientasi pada pemberian diri yang membuatnya lebih bebas menanggapi panggilan Allah. Mampu melakukan transendensi diri, bertumbuh dalam komitmen dan berbuah dalam roh. Ini motivasi yang pertama, yang ideal itu seperti ini. Lalu yang kedua, yang lebih di bawahnya ada motivasi yang berorientasi pada fungsi. Nah, ini masih campur ini antara iman dan pencarian diri sendiri. Ada penolakan untuk berkomitmen secara total. Dia lebih fokus pada aspek sekunder, yaitu mencari rasa aman dan pemenuhan diri. Misalnya kayak gini, wah jadi suster itu kan enak, jadi pastor itu kan enak. Makan, minum semua tersedia. Sakit ditanggung, liburan ada yang bayari. Kuliah tidak perlu pusing, sudah ada yang ngurus, dan seterusnya. Wah kan enak sekali nih. Coba kalau di luar sana, wah setengah mati itu. Harus bayar uang kos lah, harus bayar uang kuliah, dan seterusnya. Nah, bisa jadi motivasinya masih berorientasi pada fungsi. Dan yang paling rendah adalah motivasi yang berorientasi pada status atau pelarian. Nah, ini bisa jadi tidak punya panggilan, tetapi karena kepingin hidup seperti pastor atau suster yang pernah dilihatnya, lalu dia, mas, saya masuk biara aja lah, saya masuk seminari aja lah. Akibatnya apa? Banyak inkonsistensi dalam perilaku, perbuatan, perkataan, dan pikiran. Dorongan untuk masuk biara atau seminari itu lebih ingin mencari rasa aman. Nah, ini yang harus dimurnikan dari motivasi yang berorientasi pada status menuju orientasi yang motivasi yang berorientasi pada fungsi dan akhirnya nanti berorientasi pada komitmen. Berhadapan dengan motivasi ini ternyata motivasi sadar saja tidak cukup karena ternyata motivasi sadar ini masih dipengaruhi oleh kebutuhan tidak sadar. Misalnya gini, kamu mau jadi suster? Mau suster. Kamu mau jadi pastor? Mau. Kenapa kamu jadi pastor? Saya ingin meluaskan kerajaan Allah. Saya ingin memberikan hidup saya untuk orang-orang miskin. Coba tanya calon-calon kita itu. Pasti jawabannya kan seperti itu. Tidak mungkin mereka menjawab, misalnya solisitasi provinsial tanya, kenapa kamu mau meneruskan kaulmu, melamar pembaruan kaul? Tidak ada dia menjawab, ya saya sih tanggung pastor, sudah tingkat 5, selesaikan aja lah. Nah, tidak mungkin kayak gitu. Pasti yang muncul adalah jawaban-jawaban yang sadar, tetapi yang seringkali tidak disadari adalah kebutuhan-kebutuhan yang masih kerap kali mengendalikan diri. Nah, proses formasi itu harus membantu calon sampai ke situ, menyadari motivasi, menghadapi inkonsistensi, menerima diri seutuhnya, dan menentukan misi hidupnya. Nah, lalu ada apa ya sebenarnya nih, semacam pengamatan observasi yang saya lakukan tentang pengaruh dinamika psikologis terhadap motivasi rohani, motivasi spiritual. Kelihatan bahwa pertumbuhan spiritual, pertumbuhan rohani itu sangat dipengaruhi oleh dinamika alam bawah sadar atau ketidaksadaran. Dan ini bisa menjadi hambatan utama. Dan perkembangan spiritual juga perkembangan motivasi sangat dipengaruhi oleh dinamika ketidaksadaran psikis ini.
Nah, ini yang kerap kali menjadi tantangan para formator untuk mendeteksi ketidaksadaran psikis ini. Dalam sebuah riset terhadap 946 subjek, ternyata ditemukan bahwa 60-80% imam dan religius itu sangat dipengaruhi oleh inkonsistensi tidak sadar. Bayangkan 60-80% itu banyak itu. Nah, inkonsistensi ini bentuknya apa? Proyeksi, keinginan tidak teratur, konflik, rasa kecil, dan seterusnya. Kebutuhan akan perhatian, kehangatan. Nah, ini yang termasuk inkonsistensi tidak sadar itu 60-80%. Artinya kalau ada 10 imam misalnya ya, itu 6-8 orang di antara 10 imam ini masih dipengaruhi oleh inkonsistensi tidak sadar. Wah, ini kan rame nih. Dan akan ada banyak hal yang muncul karena pengaruh ini. Nah, inkonsistensi ini menjadi penghalang kebebasan dan membatasi efektivitas pertumbuhan rohani dan karya. Akibatnya, seseorang itu bisa keluar, meninggalkan panggilannya, atau bersarang dalam panggilan. Dalam bahasa kitab suci itu begini, ya daripada keluar, mengemis aku malu, mencangkul aku tak mampu. Ya udah dibiara aja lah. Ya udah jadi pastor aja lah. Tanggung. Nah, kayak gitu itu namanya bersarang gitu. Dan formasi kita salah satunya harus fokus pada proses hambatan ini. Tidak hanya pada internalisasi nilai-nilai religius. Tiap hari disuruh rosario 2 kali, 3 kali sehari. Nggak ngefek, nggak ada pengaruhnya. Tiap hari disuruh meditasi di depan tabernakel. Nggak ada gunanya. Karena fondasi manusiawinya, ladang atau tanahnya itu nggak siap untuk menerima rahmat panggilan itu. Atau kalau kita yang sudah kaul kekal atau tahbisan, ketika sedang bergulat dengan sebuah persoalan, biasanya disuruh apa? Retret. Jadi Sonta, Ronkali, Sangkal Putung, pulang seminggu seperti malaikat. Minggu kedua mulai tumbuh tanduknya. Minggu ketiga mulai tumbuh buntutnya. Akhirnya lebih parah dari sebelumnya. Karena ini, hambatan psikologis ini yang tidak sempat untuk diolah. Nah, pengaruhnya terhadap pembinaan seperti apa? Nah, ini juga dari sebuah riset yang dilakukan oleh Universitas Gregoriana di Roma. Pembinaan 4 tahun pertama itu ternyata hanya membawa sedikit perbaikan struktural. Artinya perbaikan dalam diri seseorang itu hanya terjadi sedikit sekali dan bahkan semakin menurun 2 tahun sesudahnya. Coba hitung. Postulat, novisiat, kalau untuk calon imam, seminari tinggi atau skolastika. Ya, 4 tahun pertama ini sedikit saja. Lalu semakin menurun 2 tahun sesudahnya. Itu artinya apa? Menjelang masa top dan ketika top, itu seringkali terjadi akumulasi pergulatan di situ. Atau kalau untuk para suster, ini junior tahun ketiga dan tahun keempat. Menjelang kaul kekal. Nah. Lebih dari 90% religius dan imam tidak mengalami perbaikan eksistensial. Artinya keberadaan dirinya itu tidak mengalami perbaikan. Maka proses pembinaan sejauh ini ternyata tidak mengubah hidup seseorang. Luarnya saja yang kelihatan berubah. Atau kalau kita ya misalnya setelah kaul kekal itu lalu memakai cincin. Atau kalau kami yang tahbisan itu lalu FR di depannya berubah menjadi P atau RM. Ya udah hanya itu yang berubah. Sementara eksistensinya bahkan
struktur internalnya itu sangat sedikit berubah. Nah, ini mudah-mudahan tidak mengagetkan. Kalau dalam angka bagaimana? 62% imam dan religius menurut riset yang dibuat oleh Universitas Gregoriana kurang memiliki disposisi yang mendukung ke arah kesetiaan dan kurang mampu untuk internalisasi. Itu 62%. Banyak ini. Ini sudah 2/3. Lalu 18% itu punya disposisi cukup dewasa, tapi tidak setia. Ini yang keluar-keluar itu. Sebenarnya potensial, tapi keluar. Ini 18%. Ada 14% yang sebenarnya kurang dewasa dan disposisinya tidak mendukung, tapi tidak mau keluar. Bertahan terus. Prinsipnya, kalau saya tidak dikeluarkan, saya tidak akan keluar. Wah, ini kan susah juga ini. Dan hanya 6% yang memiliki disposisi dewasa dan tetap setia. Ulat angka ini kan lalu sedih kita. Terus kita yang bertugas di bidang pendidikan, persiapan calon-calon imam, suster, bruder, frater ini kayaknya kok pekerjaan kita tuh sia-sia, siang pagi, siang, sore, malam wawancara, baca buku harian, konferensi, retret, kayak gini. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Lalu misteri Allah di mana? Roh Kudus yang bekerja itu lalu di mana kalau melihat angka-angka seperti ini? Nah, lalu poin ketiga dari 3 hal yang tadi coba saya rangkum. Yang pertama tadi itu tentang kualitas, yang kedua tadi itu tentang kebebasan kehendak, dan yang terakhir yang harus ada dalam sebuah panggilan itu adalah rahmat. Nah, ini tidak bisa ditolak ini. Rahmat ini harus ada. Karena mustahil ada panggilan tanpa rahmat. Allah tidak hanya memanggil, dia juga mencurahkan rahmat yang memampukan manusia untuk menjawab panggilan Allah dengan penyerahan diri yang bebas dan mendalam. Dan Roh Kuduslah yang berperan sebagai formator utama atau gratia cooperativa, the cooperative grace. Karena Allah itu memanggil dalam dan melalui Roh Kudus. Nah, dengan demikian, tujuan formasi imamat dan religius itu adalah discernment panggilan untuk bisa melihat apakah benar saya itu terpanggil atau dipanggil untuk bentuk kehidupan yang lain. Demi menjamin karya misi gereja dan kebaikan calon. Seringkali kan ada tiga model panggilan nih. Ada yang dipanggil dan langsung mengikuti, misalnya panggilan para murid perdana. Ada yang dipanggil tapi tidak mau ikut, misalnya kasus orang kaya, orang muda yang kaya itu, dia ingin ikut Yesus tapi ketika Yesus mengatakan pergilah jualah hartamu, berikanlah pada orang miskin, kembali dan ikutlah aku, dia mengatakan saya tidak bisa, hartanya banyak. Itu dipanggil tapi tidak mau ikut. Ada yang tidak dipanggil tapi mau ikut. Itu seperti orang Gerasa yang dibebaskan Yesus dari roh jahat. Dia ingin ikut Yesus tapi Yesus mengatakan, oh tidak usah. Kamu pulanglah ke kampungmu dan wartakanlah ini. Ini harus discernment dalam 3 hal ini. Apakah memang Allah memanggil lalu saya menanggapi, atau Allah memanggil saya tidak menanggapi, atau Allah tidak memanggil tetapi saya ngotot menanggapi. Nah, tiga model yang seringkali hadir dalam misteri panggilan Allah. Nah, tujuan formasi tadi sudah jelas, yaitu discernment. Tapi seringkali dalam formasi itu lalu disempitkan hanya untuk menyeleksi calon yang kurang cocok untuk menjadi anggota. Ini kan seperti HRD di perusahaan ini. Oh cocok, oke terima. Oh enggak cocok, dah enggak diterima. Nah, kita itu panggilan imamat dan religius itu enggak seperti itu. Tidak
istilahnya apa ya, bisa didefinisikan dalam cocok tidak cocok, karena ada faktor rahmat yang berperan di situ. Tujuan yang kedua ya meningkatkan efektivitas proses formasi dan tanggung jawab formator untuk mengidentifikasi otentisitas panggilan religius calon. Kita menjawab untuk ini, mengidentifikasi keaslian panggilan. Dan yang paling pokok adalah menumbuhkan dan mengembangkan panggilan calon. Nah, ini tujuan formasi imamat dan religius itu di sini. Kita membantu calon meningkatkan dan mengekspresikan pemahaman yang jujur atas dirinya sendiri dengan segala dinamika yang kompleks, kekuatan, potensi, kelemahan yang terarah pada pembentukan identitas religius. Inilah yang kita gunakan untuk menyibak misteri Allah itu dalam diri seorang formandi atau calon dan juga dalam diri kita masing-masing. Nah, ini lebih ke yang teknis ini. Kalau mau dirangkum, semua sistem formasi itu arah geraknya ke sini. Dan lebih gampang kalau melihat di sini. Ya, kerangka formasi. Dari orang manusiawi menjadi orang Kristiani dan nantinya menjadi diri yang terformasi. Nah, ini kerangka formasi yang dipakai di mana-mana tuh seperti ini dengan pengembangan masing-masing. Nah, ini kurang lebih usaha yang bisa kita tempuh untuk membantu seorang formandi atau calon untuk menangkap misteri Allah, misteri panggilan Allah dalam hidupnya. Dan kerap kali memang tantangan yang cukup besar itu adalah untuk akhirnya nanti sampai meyakinkan diri bahwa, oh iya, saya terpanggil. Oh iya, memang Allah memanggil dan memilih saya untuk menjadi imamnya atau menjadi biarawan-biarawati. Nah itu singkatnya seperti itu. Itu frater moderator.